Suatu hari nanti di saat yang tepat kamu pasti akan ketemu kok sama orang yang tepat. Jodoh gak bakal kemana. Ya gitu sih kata orang-orang ya. Nah kamu mau percaya nggak kalau ada nih seseorang yang diciptakan khusus buat menjadi pasangan kamu? Of course ini masuknya ke ranah percaya nggak percaya ya. Karena kita nggak bisa membuktikan kalau seseorang itu jodoh kita gitu. Kita bahkan nggak bisa tahu apakah ketemu gitu sama jodoh kita. Konsep jodoh sendiri itu gimana buktiinnya? Penentu jodoh itu apa? Menikah. Nah yang menentukan pernikahannya siapa? Yang menentukan calonnya siapa? Kalau jodohnya udah ditentukan, gimana bisa seseorang itu cocok gitu dengan kriteria buatan? Mau kita percaya atau enggak sama konsep jodoh itu nggak ngaruh ke outcome. Karena ya mau itu kita pilih sendiri atau dijodohin, orang yang kita nikahi adalah hasil dari keputusan. Nah terus orang yang punya istri dua misalnya, apakah itu jodohnya ada dua? Nah percaya kalau kita punya jodoh atau punya soulmate, itu salah satu bentuk kepercayaan yang umum banget. Percaya nih ada orang yang tepat buat kita, bakal cocok sama kita, akan jadi pasangan kita seumur hidup. Tapi sebenarnya ada gak sih? Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe dulu ya. Kali ini kita mau eksplorasi konsep jodoh nih. Apa iya ada orang yang tercipta di dunia ini khusus untuk menjadi pendamping hidup kita? Di mana dia sekarang? Lagi apa dia? Akan ketemu di mana? Katanya jodoh nggak kemana, tapi kok sampai mati jomblo gitu. Ya canda ya. Nah, apakah ada seseorang yang khusus tercipta di dunia ini untuk jadi jodoh kita? Nah, itu nggak tahu ya, nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau jodoh atau soulmate atau the one atau the right person itu didefinisikan sebagai seseorang yang cocok buat kita nih, cocok secara romansa, secara seksual, secara intelektual, kemungkinan orang yang cocok sama kita, cocok banget gitu, ya besar kemungkinannya ada lebih dari satu. Yang kompatibel sebagai pasangan kita besar kemungkinannya lebih dari satu. Yang kita kira soulmate kita, jodoh kita, itu ya seseorang yang kita tertarik secara intuitif, punya kriteria yang kita inginkan, ketemunya di keadaan dimana kita emang butuh orang itu ya, kita emang lagi suka sama orang kayak gitu, dan orang itu secara biologis dan psikologis tuh menarik buat kita, appealing. Nah yang cocok 100% rasanya kayak nggak mungkin ada ya, karena people change. Kita hari ini beda nih sama kita 10 tahun yang lalu, tujuan hidupnya udah beda, prioritasnya beda, kriteria pasangan idamannya juga bisa jadi udah beda. Banyak pasangan yang pisah itu kan karena yang sebelumnya mereka cocok, terus salah satunya outgrow their counterpart, atau mereka growing apart, jadi udah nggak nyambung lagi, udah nggak cocok lagi. Cocok 100% all the time itu unlikely. Orang yang berhasil punya a very long term relationship ya itu karena either mereka work on it atau mereka stuck dan nggak bisa pisah gitu. Cost untuk pisahnya terlalu besar. Jadi ya mendingan stuck aja gitu. Meskipun nggak realistis, konsep soulmate ini emang indah dan menarik ya. Sebagai spesies yang romantis, manusia tuh pengen percaya kalau memang dia akan ketemu dengan belahan jiwanya suatu saat nanti dan hidup bahagia selamanya. Konsep jodoh ini ada di banyak aspek hidup kita. Di agama diajarin, di budaya secara umum kita juga familiar sama konsep jodoh. Ada turunan kepercayaan juga nih jadinya. Misalnya katanya kalau cewek nyapu yang gak bersih nanti jodohnya berewokan. Terus banyak pamali juga nih, banyak mitos tentang jodoh yang familiar di masyarakat kita. Katanya kalau duduk di pintu nanti jodohnya jauh. Kalau ngambil bunga melati di hiasan pengantin wanita nanti dapat jodohnya cepet. Nah kalau di film-film barat biasanya ada nih kalau acara nikahan ada lempar buket. Di kondangan lokal kita juga sekarang mulai ada sih. Nah nanti yang dapat buket itu tuh katanya bakal nikah selanjutnya gitu. Nah terus apa ya? Oh jangan kasih baju ke pacar, katanya nanti putus. Nah kayak masih banyak ya hal-hal yang katanya bisa bikin enteng jodoh atau jodohnya jauh. Nah itu semua beneran gak sih? Ya of course enggak ya. Gak ada korelasinya, apalagi kausasi, apalagi sebab akibat, gak ada. Bukan duduk di pintu yang bikin jodoh jauh, bukan ngambil melati pengantin yang bikin nikah cepet, gak ada hubungannya. Anggaplah soulmate itu sosok belahan jiwa yang kita inginkan ya, our other half. Apakah kita itu half tanpa the other half? Emang kita itu nggak bisa jadi a full person. Sebagian orang ya, sebagian besar orang ya menginginkan pasangan gitu. Emang merasa nggak komplit tanpa pasangan gitu. Nah, kamu ngeh nggak nih? Banyak
banyak banget iklan-iklan produk apapun itu, premisnya tuh untuk ngambil perhatian lawan jenis. Dan sebagian besar plot fiksi punya romantic interest gitu. Karakternya pasti kayak punya romantic interest meskipun gak pacaran atau meskipun cuma sekilas. Nah, pengen punya pasangan itu desire yang big deal buat most of the people. Jadi wajar kalau kita merindukan belahan jiwa kita yang bahkan kita nggak tahu itu siapa. Nah, manusia jadi romantis itu ya karena kita punya biological drive sebagai roots dari desire kita terhadap hubungan romansa gitu. Kita pengen berkawin sebenarnya, pengen reproduksi demi keberlangsungan gen kita. Tapi karena otak kita bisa berpikir kreatif dan kompleks nih, kita bisa menggagas beragam ide kompleks soal cinta dan romansa. Kita bikinlah konsep tentang jodoh dan belahan jiwa dan lain sebagainya. Nah, perasaan cinta itu adalah perasaan yang kuat ya, yang banyak menginspirasi karya seni. Orang jatuh cinta tuh bisa nge-fly banget kayak orang mabuk, dan orang patah hati itu bisa sakit banget kayak sakit jantung, dan bisa depresif banget. Nah, perasaan-perasaan ini tuh evolve supaya kita lestari gitu. Kita bisa jatuh cinta dan patah hati, yaitu mekanisme kita untuk survive supaya berkembang biak gitu. Kalau kamu percaya nggak nih sama konsep jodoh atau soulmate? Pernah ketemu orang yang kamu ngerasa soulmate banget nggak? Atau mungkin pernah ketemu sama lebih dari satu orang yang kamu kira soulmate kamu? Dan mengenai jodoh, kamu nih optimis atau pesimis untuk bisa ketemu the right person, the one yang kamu pengen jadiin temen hidup selamanya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Like dan share juga. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela pamit dulu. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.